Oke guys, ini unit Avanza, keluhannya tidak dingin AC-nya. Jadi riwayat servisnya ini dia sudah ganti pompa oli dan ganti rantai kecil. Itu katanya. Setelah dikerja itunya AC-nya tidak dingin, katanya gitu. Ya. Saya sudah curiga ya dari awal guys, setelah customer mengatakan bahwa ini sudah dikerja rantai kecilnya. Tapi untuk membuktikan kecurigaan saya, maka saya lakukan beberapa pengecekan. Saklar dinyalakan, AC tidak bekerja. Ya, saya cari kelistrikannya, memang tidak ada outputnya ya, hilang kelistrikannya. Tapi di sekring ada tuh, sekring ada, relay ada, dan jalur saklar juga ada. Nah itu saya sempat pusing tuh, ya guys ya. Nah kecurigaan saya adalah settingan rantai kecil itu tidak dapat topnya guys, ya. Karena tidak dapat topnya, makanya dia berpengaruh ke AC. Oke guys ya, saya nyalakan AC-nya. Kompresor tidak bekerja, ya. Ah, di sini kelihatan. Nah, itu dia. Si centerpiece-nya itu enggak bekerja karena tidak ada arus ya di spoolnya. Oke. Nah, sekarang kita uji. RPM-nya saya angkat ya, guys. Saya angkat di 4000 ya. Oke, guys. Oke, jadi ini kelistrikannya baru dia keluar ketika RPM kita angkat di 4000 ya. Kalau RPM-nya turun, maka kelistrikannya hilang lagi. Nah, kecurigaan saya semakin besar ya di rantai kecilnya ini, guys ya. Jadi saya sarankan ke customer ini untuk kita kerja ulang dulu. Ini dikerja ulang dulu rantai kecilnya, dicari topnya. Jadi dia idealnya itu, normalnya itu di RPM 1000 tanpa digas ya. Di RPM 1000 tanpa digas, ketika AC dinyalakan, kompresor harus berputar tuh. Ya. Kompresor harus berputar. Nah, ini tidak. Tidak ini. Ya. Jadi dia ini baru berputar kompresornya ketika RPM-nya kita angkat di 4000. Dia mati lagi. Kalau RPM-nya turun dia mati lagi. Ya. Oke, guys. Jadi ini planningnya. Tadi saya sudah komunikasi ke usernya. Saya kasih dua pilihan ya, guys. Ini coba bawa kembali ke bengkel yang terakhir mengerjakan rantai kecilnya. Suruh dia timing ulang. Kalau misalkan sudah ketemu topnya, dia RPM 1000 nyalakan AC, harus berputar kompresor. Gitu ya. Saya sarankan seperti itu, kembali ke bengkel sebelumnya. Tapi usernya bilang kalau saya harus kembali ke bengkel sebelumnya berarti saya harus balik lagi ke Bantaeng, terlalu jauh. Jadi saya bilang kalau gitu bawa saja ke bengkel teman saya. Nah, usernya setuju ya, dibawa ke bengkel teman saya. Jadi ini unit ini besok bakal kita bawa ke bengkel teman saya. Oke, jadi ini besok akan kita lanjut dokumentasinya, guys ya. Oke guys, kita sudah di bengkel BSS ya. Ini bengkel teman saya. Ini dibilang top. Ya, posisi anunya nih tandanya tentu timing. Bukan sama ini yang kuning. Oh, berarti memang lari toh. Baru mau disitu. Oke. Oke, guys ya. Tuh.
tidak top memang kemarin ini pemasangannya di bengkel sebelumnya ya. Ini dia ownernya ya. Om Tampan dari Bantaeng ya, dari Banyorang. Bantaeng Banyorang. Bantaeng Banyorang. Memang tadi lari memang di video sebelumnya Kak, kelihatan lompat memang. satu gigi. Lompat satu gigi memang tadi. Yang dinoken as ini satu, baru kena dengan ini. Ini titiknya baru kena dengan ini. Yang di crankshaft atau screw ini ada dua. Ini. Lihat di cermin saja. Oh iya. Oh. Itu ada Oh, titik di tengah-tengah. Iya. Jadi gunanya cermin tidak selamanya dipakai untuk make up. Asik sekali kandaku. Oke sih. Oke sih. Oke, guys. Sedikit lagi ya. Ini kita tes unitnya. Jadi ini sudah kita timing ulang ya. Sudah kita timing ulang. Oke. AC. Nah. Tuh kan, guys. Coba matikan AC-nya dulu Kanda. Oke. Nyalakan lagi AC-nya. Oke, guys. RPM 1000 AC hidup ya. Silakan flashback ke video yang di awal ya. Video yang di awal ini keluhannya AC baru berfungsi ketika RPM diangkat di 3500 atau di 4000. Oke. Nah, ini menurut riwayat servis dari user bilang ini sudah ganti rantai kecil di daerah Bantaeng. Setelah ganti rantai kecil, ternyata AC tiba-tiba tidak bekerja. Nah, kondisi seperti ini rawan ya. Banyak yang mendiagnosa magnetnya kalah. Kalau ganti magnet percuma, ini sia-sia saja. Ganti evap sia-sia juga karena masalahnya bukan di situ. Jadi ini kita timing ulang ya. Kita set ulang topnya. Alhamdulillah ini sudah berfungsi AC-nya ya di RPM 1000. AC-nya dulu Kanda, AC-nya. Ini RPM 1000 ya. RPM 1000 kita lihat RPM-nya ya, guys ya. RPM 1000 AC sudah bekerja. Jadi itulah pentingnya kita mencari ya riwayat servisnya apa. Di samping kita menganalisa, mengecek kondisi fisik, kita juga harus mengetahui ini terakhir dikerja apanya begitu. Nah, kalau kita mengikuti prinsip berpikirnya si Abang Jago yang ini, jadi tidak usah bikin lagi video yang jadi ultimatum untuk kita. Saya cuma menyarankan sebagai sesama teknisi, apalagi di bidang pendingin seperti itu. Jadi saya sendiri tuh kalau dapat pekerjaan di lapangan, saya tidak pernah bilang, kerjaan ini nak kasih begini, tidak. Saya ajar customer bagaimana caranya dia bisa hargai profesi kita. Karena kalau saya bilang ACT ini kita ini dikasih begini, ACT ini begini, otomatis customer was-was. nah itu kalau kita ngikuti prinsip berpikirnya si Abang Jago ini ya bakal salah diagnosa nanti ya, bakal saling tunjuk-tunjuk tuh. Oh ini yang terakhir, ini susah gitu, guys ya. Ini sudah aman, ini sudah bisa kita check up AC-nya, tapi nanti pengecekan di rumah saya, bukan di sini ya.